Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Mahendra dari kelas Kehutanan A dengan NIM 2106111565 akan mempresentasikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa sih Pancasila sebagai sistem filsafat itu? Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan dengan satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi yang terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi, pada hakikatnya, Pancasila merupakan satu kebagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan fungsi serta tugas masing-masing. Pancasila dalam kajian ontologis. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan adalah upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Menurut Noto Nagoro, hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia. Karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Pancasila dalam kajian epistemologi merupakan upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu tentang ilmu. Kajian epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu sumber pengetahuan manusia, teori kebenaran pengetahuan manusia, dan watak pengetahuan manusia. Pancasila dalam kajian aksiologi pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya, aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah nilai dalam kajian filsafat dipakai untuk merujuk pada ungkapan abstrak yang dapat juga diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan, dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai dan melakukan penilaian. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Semua aturan kehidupan hukum berkaitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila. Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia. Nilai-nilai pada sistem filsafat Pancasila. Yang pertama, nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan hasil dari buah pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis dari bangsa Indonesia itu sendiri. Ideologi Pancasila berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya, karena dalam isi Pancasila diambil dari nilai budaya, bangsa, dan religi yang telah melekat erat, sehingga jiwa Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia itu sendiri.
Sedangkan ideologi lainnya seperti liberalis, sosialis, komunis, dan lain-lainnya merupakan hasil dari buah pemikiran filsafat orang lain. Yang selanjutnya, nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi pedoman bangsa untuk mengatur aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus. Menjadi cermin jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Karena Pancasila bersumber dari kepribadian bangsa, sehingga dalam perjalanannya akan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Gondeleks. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama, persisnya pada tanggal 1 Juni 1945. Namun, ide tersebut belum diuraikan secara rinci. Lebih merupakan adigium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dan diakulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepatnya adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah Soeharto mengembangkan sistem filsafat. Pancasila menjadi penataran P4 pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektik reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi. Justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Alasan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia adalah yang pertama, sebagai praktis fungsional dalam tata budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan. Nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup dan pandangan hidup yang dipraktekkan. Yang kedua, secara formal konstitusional,
bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Yang ketiga, secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lainnya seperti Cina, India, Arab dan Eropa mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Jadi, Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia. Yang keempat, secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya. Filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari hasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tentang kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua, komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme. Sebagai produk masyarakat liberal, komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme dalam Pancasila sebagai filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam berkehidupan bernegara. Demikianlah pemaparan materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.